subhanallah, saya nggak nyangka ya orang kayak kamu kok bisa ngomong kayak gitu. Teman guru saya dia bilang kayak gitu, tapi di dalam kepala saya yang masih masa pertumbuhan itu cocok. Berarti kan kita harus tahu dulu tujuan kita apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Maya Sumitra Dilaga di Suka-Suka, Suara Wika, Suara Kita. Ya, apa kabar nih Mas Tauhid? Alhamdulillah, baik. Baik ya, sehat ya. Kayaknya kita lebih enak buka ini aja ya. Oke, baik. Biar lebih jelas. Kan lebih enak ya kalau seperti ini, lebih bebas. Ya, kita manggilnya nggak usah lengkap ya. Nama lengkapnya Ahmad Tauhid Muhammad, Bu. Oh, Muhammad Tauhid. Tauhid. Oke, kita jadi Tauhid aja ya. Iya, nggak apa-apa. Alumni Wika kan ya? Betul. Bisa diceritain dong waktu masa-masa kuliah di sini? Enak nggak sih? Iya, kalau dibilang enak kayaknya setiap tempat ada enak ada enggak gitu. Saya masuk Wika 2012. Waktu itu memang masuk Wika bukan pengalaman kuliah pertama kali saya. Jadi sebelumnya 2010 pernah kuliah juga di salah satu universitas negeri di Jakarta. Karena memang salah ambil sikap lagi sebagai mahasiswa baru waktu itu. Akhirnya saya drop out, lalu kemudian 2012 masuk Wika dan saya pilih komunikasi dan penyiaran Islam. Kenapa? Daripada nggak kuliah, Bu, sebetulnya. saya pilih, ada KP, ya sudahlah saya masuk aja, nggak apa-apa. Karena di usia itu saya nggak bisa gambling buat kerja apa, karena skill nggak punya. Daripada itu mendingan ya udahlah kuliah aja. Dan pilihannya di komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi dan penyiaran Islam. Meskipun awalnya tadi yang penting kuliah aja ya. Bener. Tapi ternyata sudah masuk, udah ada yang membentuk atau perbedaan. Iya. Bisa diceritain nggak sih apa sih yang jadi akhirnya yang awalnya kuliah sampai DO gitu ya, sekarang akhirnya selesai iya. Kan di Wika? Selesai, Alhamdulillah selesai. Bisa diceritain nggak apa sih yang plusnya atau yang tadi ngebentuk ternyata tepat nih kuliah di Wika, khususnya di komunikasi penyiaran Islam, atau ya bolehlah cerita. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang dulu itu saya di Jakarta kuliah sebetulnya gak ada orientasi juga. Saya dulu seneng sama studi agama, makanya saya masuk perbandingan agama. Karena kan semester 1-2 masih MKDU tuh gitu kan, mata kuliah dasar umum. Jadi saya pikir dapat hafalan Quran, dapat ini, dapat itu. Interest saya sebenarnya akhirnya gak ke kampusnya, di luar kampus. Futsal sebenarnya, Bu. Jadi kalau teman-teman dulu di Jakarta tuh dia bilang Tauhid mah kuliah dalamnya cuman koran bola sama sepatu futsal. Udah itu, sisanya baju salin saya nggak pernah bawa baju. Nah karena dulu nggak tahu resikonya nggak masuk kuliah tuh apa. Karena memang bener nggak punya gambar. Bodoh banget sih sebenarnya tuh. Saya nggak ada gambaran itu. Akhirnya ya udah kuliah jarang. Akhirnya IP saya tuh kalau nggak salah semester 1 1,8. Wah, parah banget ya. Kan cuma 1,8. Akhirnya udah saya kuliah lagi tanpa memperbaiki akademis. Akhirnya semester 3 saya nggak bisa lanjut karena nilai dan juga waktu itu nggak bayaran waktu itu ya. Karena memang bayarannya nggak saya bayarin, tapi kayaknya tanda-tanda deh, kayaknya harus keluar dari sana. Bukan berarti kampus yang sebelumnya jelek, tetapi memang saya yang nggak bisa ambil sikap. Akhirnya saya punya kenalan di sini, temen waktu itu kakak kelas, dia ajakin kuliah di sini, akhirnya ya sudah saya terima. Dia bilang ada, tapi komunikasi dan penyiaran Islam gitu kan. Ya sudah saya masuk, nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa. Kayaknya kalau di bidang komunikasi ngikutinnya masih agak gampang gitu ya, Bu, daripada hal-hal. Tapi kan ada samanya kalau di kampus lama atau di universitas lama tadi ada agama kekhususan agama Islam, Quran kan di kampus kita juga di Wika ini ada gitu. Bener, itu bagaimana tuh? Nah itu yang saya akhirnya baru tahu juga, ternyata ada konsentrasi dulu ya, dakwah dan jurnalis. Jurnalis Islam sama tuh semester 1-2 masuk Wika itu ikutin aja gitu kan alurnya kuliah.
Tapi udah mulai sholat kan waktu itu? Udah Bu, itu enaknya di Wika sebenarnya. Sumpah, bener. Karena kayak gimana ya, teman-teman itu kalau misal bro sholat, kalau di sana kayak nggak jadi hal yang apa ya, nggak Kewajiban atau kesannya kayak gitu. atau memang lingkungan yang membentuk? Saya sih sepakat kayaknya itu deh. Akhirnya di situ dulu sampai lucu tuh Bu. Jadi ceritanya jidat pernah sampai agak hitam. Saya pikir, ih masa rajin sholat gara-gara hitam gitu. Enggak deh. Itu karena pas masuk Wika itu ceritanya ngerasain seminggu sholat 5 waktu nggak bolong-bolong. Kerasanya baru seminggu, enak ya. Akhirnya tuh masuk Wika, MKDU kan masih sama tuh matematika dasar, lalu kemudian ada muatan tafsirnya. Dulu ada pertanyaan lucu Bu dari adik kelas, dia bilang begini, kita kan masuk sini buat jadi jurnalis. Kenapa sih kita harus belajar tafsir bahasa hadis? Seingat saya waktu itu kita bilang sama mereka itu, ya lu ini jurusan apa? Komunikasi dan penyiaran Islam. Karena yang saya tahu dulu Kajur itu bilang kita ini pengen dicetak jadi jurnalis atau dakwah yang memang bermuatan Islam kepalanya. Jaketnya jaket Islam. Bener, jaket Islam, tanpa harus kita malu dengan itu gitu. Walaupun memang secara praktik ya kita belum sempurna, tapi setidaknya itu membuat kita jadi lebih termotivasi. Waduh nih PDH belakangnya komunikasi dan penyiaran Islam nih. Kalau lagi kalau lagi azan terus orang sholat kita di kantin kan malu tuh. Jadi akhirnya ya udahlah kebentuk di situ akhirnya. Jadi ini ya benar-benar nilai-nilai itu masuk dan jadi dipraktekkan sehari-hari ya. Itu udah automatically gitu ya. Betul. Nggak yang harus paksaan, nggak ada. Nah itu untuk yang kesikap. Terus kalau untuk penyerapan waktu itu pelajaran mata kuliah banyak yang didapat atau sesuai nggak dengan keinginan Tauhid waktu itu? Sesuai. Ada juga yang enggak. Sesuainya karena muatannya nggak terlalu berat diterima di otak saya Bu. Karena kebenaran nih kapasitasnya waktu itu ngerasa kalau belajar ada berat, ngikutinnya terus dapet kayak teknik protokol. Dulu kan Bu, public relation yang kayak gitu-gitu, terus dasar komunikasi itu saya masih bisa ngikut. Dan akhirnya berefek sampai sekarang. Yang saya lucu, dulu kenapa di angkatan saya itu dapat mata kuliah Kristologi. Jadi dulu saya sempat dapat belajar dari dogma itu kan Kristen itu terjadi di abad keberapa, tokohnya siapa, terus siasat yang dilakukan dengan cara apa. Saya ikutin aja gitu. Kenapa komunikasi dan penyiaran harus belajar ini? Oh ternyata kata dosen itu, beliau bilang biar Anda tahu sejarah orang ini, sejarah agama lain itu, biar siasat yang kamu lakukan itu, maksudnya nggak jadi hal yang kita paham lah gitu. Karena komunikasi itu kan kita menyiarkan pesan ya, jadi jangan sampai salah meskipun kita beda ya. Pesannya juga kan nggak cuma verbal gitu kan Bu, tapi yang non verbal juga kita harus bisa tahu gitu. Kayak orang gitu bicara mukanya cemberut, dia nggak ngomong, tapi kita tahu pastinya orang lagi kesel, lagi bete gitu kan. Itu sih hal-hal kecil yang akhirnya saya bisa serap di situ. Karena saya lebih interest sama komunikasinya sebenarnya sih. Tapi berarti Tauhid sendiri bisa melihat atau bisa menilai ada kombinasi ya, antara ini yang ilmu umumnya, ini nilai keagamaannya. Dan lucunya ternyata mereka itu umum dan agama berjalan seiring. Karena memang kita ini dulu mahasiswa baru itu kenapa sih nggak pernah sabar sama yang namanya proses itu? Masuk Wika tahu komunikasi dan penyiaran Islam, taunya masuk awal pengennya belajar langsung dasar jurnalis misalkan, atau dasar komunikasi, psikologi dasar juga kan dulu dipelajari di semester saya. Artinya itu nanti dulu kita harus paham dulu nih, karena di MKDW itu kita dapat tafsir, kita dapat hadis, bahkan hafalan juz amma masih nggak tuh Bu? Masih kali ya sekarang ya. Masih ada ya hafalan juz amma. Itu untuk fondasi dasar kita.
biar nanti ilmu yang kita dapat, ilmu komunikasi, ilmu dakwah, ilmu jurnalis itu nggak bertentangan dengan kaidah Islam. Jadi jangan sampai lucu, nah KPI kok kayak gini ya? Ya itu oknum biasa lah. Menurut saya gitu, nggak bisa digeneralisir stereotip. Anak KPI semuanya harus begini. Ya ada juga yang modelnya kayak begitu. Tapi memang secara kurikulum yang saya tahu, yang saya pernah ikut, itu berjalan seiringan. Gitu. Tapi berarti memang setiap mahasiswa itu harus mengikuti proses-proses itu. Iya benar gitu lah. Ya, dan sekarang terbukti di dunia kerja. Iya. Ya, boleh tahu nggak sekarang aktifnya di mana? Saya sekarang pengangguran negeri sipil. Wah, nggak juga sih Bu. Pengangguran negeri tapi ada kerjaannya gitu ya, dan menghasilkan pundi-pundi. Amin. Kasih bocorannya dong, pundi-pundi lulusan dari sini kira-kira berapa? Kalau berapanya nggak enak ya Bu. Ya, oke. Karena Paling memang nggak ada cukup gitu ya. cukup buat datang ke calon mertua kalau kita punya gaji dan punya kerja gitu. Dan langsung berani melamar Langsung gitu ya. berani melamar. Cepat dihalalin gitu Cepat ya. dihalalin. Nggak PHP atau sampai ghosting, atau pernah nggak ghosting juga waktu lagi masa jadi mahasiswa di sini? Ke ghosting kayaknya sih Bu. Oh, ghosting ya. Nah, harusnya dalam proses itu nilai-nilai itu diterapkan. Iya, Jadi nggak bener. sampai kena ghosting itu ya. Bener, makanya muatan sebenarnya nggak ada yang salah di KPI. Ya memang kita dapat pelajaran agama yang tadi saya katakan itu Bu, ada tafsir dan lain sebagainya itu. Itu untuk fondasi awal, bukan cuma nanti menunjang kita kerja di luar, bukan itu. Untuk bekal hidup seenggaknya. Karena saya pikir teman-teman mungkin ya dulu tuh junior-junior yang saya tahu kok nggak sabaran gitu loh. Nanti kalian juga dapat kok terjun bikin berita, belajar itu. Nanti teman-teman juga dapat kok siaran radio gitu kan. Teman-teman belajar kok nanti editing atau film gitu kan, film dakwah kan kalau di KPI itu. Nanti juga dapat, sabar, tinggal nunggu prosesnya. Kita ini memang kayaknya menurut saya ya Bu ya, udah seneng banget yang instan. Padahal mie instan aja itu enak instan. Tapi kalau keseringan dikonsumsi tadi bilang kan kita, berarti Tauhid bisa menyimpulkan rata-rata mahasiswa gitu ya. Insya Allah begitu kayaknya. Seperti itu. Memang pengen instan gitu. Kayaknya ya. pengen instan. Padahal proses harus dilalui. Yes, dan benar. berefek nggak ketika sekarang kerja? Alhamdulillah Bu. Jadi saya kerja itu sebelum lulus sebenarnya. Oh, alhamdulillah. Jadi karena memang lulusnya jangan ditiru. 7 tahun. Ditiru ya, 7 tahun itu bukan contoh mahasiswa yang bagus. Karena lama menyadari tentang siapa saya sebenarnya. Karena telatnya kita ternyata kita telat mengenal diri kita. Lihat orang bikin film pengen jadi movie maker. Lihat orang bikin berita kita pengen jadi jurnalis. Lihat orang dakwah pengen jadi penceramah. Ini nih kita nanti jadi orang yang jadi-jadian. Jadi ini enggak, itu enggak, ini enggak, kayak siluman jadinya gitu. Ya mungkin ya namanya usia mahasiswa kan benar. Tapi paling enggak ketika awal oke lah, mungkin ya mau kemana belum tahu. Tapi mungkin sudah memasuki semester 4 atau semester atas sudah harus punya konsep itu. Bener, kan, harus ada apa, maaf ya, ada mind map tuh di kepala kita, kita mau jadi apa. Bahkan kalau teman saya tuh bilang mau masuk UIK, misalkan gitu, kalau ngobrol sama adik-adik masuk UIK karena kita di KPI, fashion kau di mana? Passionnya di mana? Passion ya. Passionnya ya, di mana? Pengen jadi jurnalis, ya passionnya jurnalis gitu kan. Nah, pengalaman pernah jadi mahasiswa, ketemu passion itu di kapan tuh biasa? Apakah sudah masuk semester 2 atau kalau mind mapping mungkin di awal ya sebaiknya sebaiknya. Tapi kalau ketemu Tauhid sendiri waktu ketemu passionnya, oh gue tuh di sini, saya di sini. Itu kapan tuh? Males ngomong sebenarnya Bu, males jawab, tapi harus dijawab, tapi lucu sama harus kehidupan dijawab. sehari-hari. Kalau nggak dijawab nggak diundang lagi ke sini, ya kita nggak mau dengar lagi ceritanya. Karena dulu ada Ibu Gamar, beliau ngajar ilmu tablik, menyampaikan gitu kan. Jadi ternyata di nilai akhirnya itu beliau minta kita cari majelis taklim. Di sana kita disuruh ceramah. Jadi langsung terjun ya. Ya Allah, model saya gitu kan, yang teman-teman tahu gitu kan, teman seangkatan, teman sekelas tuh tahu kayak apalah tuh. Tapi kita harus ceramah. Tapi di situ kita karena satu
kewajiban tugas dari dosen tugas, ya. kalau Dosen nggak berani nggak ngelawan ya. nggak bisa. Dosen jangan dilawan. Makanya cuma orang yang cacat pikir aja tuh bisa ngelawan dosen. Menurut saya, Bu. Karena mau kita suka nggak suka, kita butuh kok nilai itu, kita butuh pelajaran itu. Beliau suruh akhirnya dapat di daerah Sawangan, ke sana ceramah. Kok gini ceramah rasanya? Kayaknya asik deh. Tapi kayaknya nggak di ranah ceramahnya lah. Yang penting komunikasinya itu tuh jadi public speaker kayaknya asik gitu kan. Sampai lucunya Ibu Gamar tuh bilang kayak gini, Tauhid kan Ibu Gamar gitu, mudah-mudahan nonton tuh ya. Ibu Gamar bilang, subhanallah, saya nggak nyangka ya orang kayak kamu kok bisa ngomong kayak gitu. Saya pikir tuh, kayaknya dulu tuh ya nganggep, kayaknya jelek banget sih di matanya Ibu, apa bilangnya kayak gitu. Ya kita bilang, ya alhamdulillah Bu, ya belajarlah kita dikit-dikit gitu kan. Betul. Ya alhamdulillah Ibu bangga, dosen ngomong kayak gitu kayak hati kayaknya seneng banget ya. Ibu bangga, makanya teman-teman yang jadi guru, ini mohon maaf ya Bu, jangan segan-segan apresiasi. Tuh buat guru, pendidik, dosen. Jadi kalau ada kekurangan di mahasiswanya, Betul. mungkin ya tetap kasih apresiasi, kasih pujian lah. Nilai mah belakangan ya. Tapi untuk menumbuhkan kepercayaan gitu ya. Jadi karena apresiasi itu saya pikir, dari situ ketemu passionnya. Ya udahlah di komunikasi. Akhirnya kan beberapa acara KPI belajar MC gitu aja tuh. Jadinya ketemu ya, dan Ketemu memang perlu di situ. diketahui Tauhid ini memang aktif sebagai public speaker ya, dan tidak hanya yang didapat, tapi ditambah dengan wawasan, pelatihan-pelatihan lain juga ya, mungkin itu ya yang tapi intinya bahwa kita harus ketemu dulu passionnya seperti apa, baru akan ketemu nanti melangkah selanjutnya. Iya, terus gini, Tauhid mungkin bisa ngelihat ya, kita kan tahu masa pandemi. Mungkin pernah dengar nih kata adik-adik kelasnya atau mahasiswa-mahasiswa sekarang, itu apa sih plus minusnya atau dengan kondisi seperti ini? Belajar mengajar itu, Bu. Iya, atau kondisi perkuliahan. Iya. Ini karena kebenaran saya juga ngajar gitu Bu di salah satu kampus, ya lucu sih ya. Jadi selain sebagai public speaker juga, Tauhid ini sekarang mengajar di salah satu kampus juga. Iya, karena kalau mungkin ketemu di jalan kayak nggak nyangka gitu kan ngajar, tapi ya biarin lah ya, Tuhan kasih saya tempat di situ. Kita ucap syukur aja. Saya ngajar di Cafe Bagus Bina Cendikia Motivator School, itu pusatnya di Jakarta. Wah, disebut ya. Oke. Karena kebenaran juga ada cabang di Kota Makassar. Akhirnya saya sama teman saya ke sana gitu. Baru beberapa bulan jalan pandemi gitu kan. Akhirnya kita harus ngikutin lah yang namanya online itu kan. Jujur mungkin kalau kita merasa nyaman sih gak ada yang nyaman. Saya pikir ya awalnya tuh nggak ada yang nyaman. Mahasiswa bisa aja lah bilang, saya nggak masuk ilmunya kalau belajar online. Ya kalian pikir emang dosen juga seneng kuliah online? Saya pikir dia kayaknya nggak suka, karena lebih asik ketemu langsung, interaksi langsung face gitu kan, face to face sama siswa itu pasti enak. Kita harus paham kondisi siapa kita, posisi kita sebagai apa. Kalau misalkan teman-teman sebagai mahasiswa, berposisilah jadi mahasiswa yang baik. Kalau misalkan waktunya online lah. Dengar ya, pesan tuh ya. Bener. Waktunya online harus online ya. Karena gimana? Sekarang waktunya tugas nih, katanya dengan kuliah online tugas setumpuk berjibun. Itu gimana tuh? Sekarang misalkan tugas itu kan bagian dari konsekuensi kita sebagai mahasiswa. Good. Masuk kita tahu komitmen kita apa, mahasiswa, gitu kan. Bukti konsistensi kita sebagai mahasiswa itu apa? Salah satunya hadir online ataupun offline, bikin tugas dan lain sebagainya, ikut ujian gitu kan. Dan konsekuensinya apa? Kita juga harus tahu, pasti ada tugas. Pengrajin yang buat pedang pun itu ditempa dengan besi panas, ditempa lagi, capek nggak lihat? Nggak mungkin langsung jadi. Kita itu yang tadi mohon maaf awal saya bilang itu Bu.
kenali dulu, maksudnya sabar dengan proses. Sabar ya, sabar proses pasti akan bisa ya. Iya, kalau nggak mau dapat tugas, simple, nggak usah kuliah. Stop aja ya. Stop gitu kan, daripada buang umur, buang hati. Buang Space biaya, hati, bayar buang tetap biaya. meskipun online tetap kan. Tetap biaya lanjut. Dari kita kondisi kayak begini, permasalahan skala internasional. Bukan cuma misalnya di UIK atau di kampus lain, skala internasional kayak gitu. Di video kan kita pernah lihat tuh Bu, di Instagram kan, wah ngerayain libur 2 minggu karena COVID pandemi. Ternyata nggak 2 minggu, setahun full. Sampai setahun lebih ya. Setahun lebih nggak setahun. masuk. Jadi saya pikir konsekuensi Anda sebagai mahasiswa harus buat tugas. Kalau nggak buat tugas tuh ibarat apa ya? Ibarat orang Islam kagak sholat gitu tuh Bu. Itu kan bagian dari kewajiban berat ya. banget ya. Iyalah. Terus saya mau ngaku-ngaku Islam tapi saya nggak sholat. Mungkin secara KTP iya, yes. Mungkin secara kartu mahasiswa Anda masih mahasiswa. Tapi secara value, secara nilai jati diri sebagai seorang mahasiswa sudah hilang. Baca buku udah enggak, ngerjain tugas enggak, masuk juga enggak. Mau jadi apa? Padahal itu sudah bagian dari mahasiswa ya. Iya Ibu, itu sih kalau Luar menurut biasa, saya. ya. Mudah-mudahan benar-benar diserap nih karena kayaknya sih ya kalau kita lihat pandemi belum berakhir dalam waktu dekat ya. Mudah-mudahan bisa jadi pesan yang bagus. Benar. Oke, terus Tauhid bisa cerita dong tadi ya khususnya tadi kan sudah punya nilai-nilai kita sebut nilai-nilai keislaman yang bisa dipraktekkan sehari-hari khususnya tadi dalam soal kerjaan juga gitu. Terus bisa dikasih ini nggak misalnya tahapannya itu kalau misalnya ya kalau bisa dibilang ya alhamdulillah lah sukses ya. Amin. Nah untuk mencapai ke situ ini bagian proses mahasiswa tadi setelah tahapannya mungkin mau akhir atau mau selesai apalagi sih kan kadang-kadang kita nggak tahu nih mahasiswa kan ikut aja ujian udah selesai skripsi sidang tapi setelah lulus gue mau jadi apa sih gue mau kemana gitu. Nah bisa ceritain nggak pengalamannya? Saya pun juga tersadar sih tentang hal ini sama temen dia nasihatin dia bilang gini, salah satu manusia yang mengkerdilkan dirinya sendiri adalah dia yang nggak pernah punya cita-cita. Luar biasa. Itu manusia yang mengkerdilkan diri sendiri adalah manusia yang dia nggak punya cita-cita. Ini mungkin Pak itu dosen juga sekarang orangnya tuh di Tanjung Pinang luar biasa. Teman guru saya dia bilang kayak gitu. Tapi di dalam kepala saya yang masih masa pertumbuhan itu cocok. Berarti kan kita harus tahu dulu tujuan kita apa. Kalau tadi misalkan kuliah, tujuan kita adalah lulus gitu kan. Karena yuk kuliah, ngerjain tugas dan segala itu nggak selesai. Ya mohon maaf saya harus bilang, itu aib seumur hidup itu. Kalau kita pernah kuliah dan kita nggak pernah lulus gitu kan. Mending lulus di kampus lain daripada nggak pernah lulus sama sekali. Berarti aib ya, bisa ya ini kan menurut Tauhid nggak apa-apa. Kalau namanya kita ya di suka-suka ya suka-suka, suara ya. Wika suara bener, kita ya, gitu kan. Ya gitu. Lalu kemudian kita harus punya cita-cita dulu. Setelah itu pengen jadi apa? Maka saya bilang jangan jadi orang yang gampang terpengaruh. Lihat orang bikin film, pengen bikin film jadi movie maker. Jadi bisa dibilang ketika setelah lulus sudah terkonsep ya mau kemana larinya. Udah tahu. Ya karena tadi passionnya kebetulan di public speaking, akhirnya mengarah yang memang seperti itu ya. Jadi ingat tuh, udah ketemu passionnya, begitu lulus juga udah tahu arahnya kemana ya. Kalau kata lagu mah arah akan dibawa oleh diri sendiri itu ya kemana ya seperti itu. Cari PR lah. Oke, baik deh kalau gitu. Makasih ya Tauhid untuk waktunya. Sama-sama. Mungkin ada pesan terakhir nih untuk teman-teman mahasiswa, adik-adik kelas atau ya siapapun yang menonton tayangan ini. Silakan. Pesan saya ada sama standar kayak yang lain, tapi tolong ini dihayatin dalam kehidupan Anda selama jadi mahasiswa. Nikmati setiap prosesnya. Insya Allah proses nggak bakal niatin keluar dari hasil itu kan. Karena memang kebanyakan diri kita ini adalah yang buat diri kita gagal adalah
kita selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu kejadian di dalam diri kita. Kalau saya kuliah di sini dengan jurusan ini, kira-kira prospeknya untuk kerjaan saya bagus nggak ya? Ini kan belum tentu kejadian tuh, Bu. Maksudnya ntar kalau gue nggak keterima kerja kan, ntar kalau gue susah nyari kerja, gimana? Itu kan belum kejadian. Betul. Nikmati dulu proses yang hari ini. Masalah cita-cita, Anda nanti pengen jadi A, pengen jadi B, pengen jadi C, apapun itu. Yang penting serius dalam proses ini, yakin Tuhan itu bakal nanti ngiringin kemana yang cocok buat Anda. Karena setahu saya Tuhan itu memberikan kita yang kita butuh, bukan yang kita mau. Yang kita butuh ya. Makanya dikatakan boleh jadi sesuatu itu baik bagimu padahal itu buruk, boleh jadi itu buruk bagimu padahal itu baik. Kayak gitu kan. Kalau ya ada ayat yang kayak gitu kan saya pernah baca itu. Jadi nikmatin setiap prosesnya. Pasti itu nggak bakal lari ke orang, lari kepada diri kita sendiri. Iya, gitu. baik ya. Jadi nikmati prosesnya, ikuti prosesnya, dan catatan yang terakhir adalah pasti Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Oke, baik, sekali lagi terima kasih. Mungkin ini dulu ya, kita mudah-mudahan kapan-kapan bisa datang lagi ke Suka-Suka. Akhir kata kita salam dulu ke teman-teman dan pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.